warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk bersedia hadir dalam kegiatan penyuluhan perpajakan pada hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Semoga semua yang datang hari ini dalam keadaan baik ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niken Pujalestari, biasa dipanggil Niken. Saya merupakan salah satu penyuluh perpajakan di KPP Pratama 2 Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan terkait perubahan ketentuan pajak penghasilan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang kita kenal dengan Undang-Undang HPP. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui tentang Undang-Undang HPP ini dan apa saja sih perubahan yang ada di dalamnya? Kalau belum, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, Undang-Undang HPP ini merupakan strategi pemerintah di tahun 2022 dalam rangka memperbaiki sistem perpajakan di negara kita agar lebih optimal. Eits, jangan netting dulu, karena Undang-Undang HPP ini akan lebih berpihak kepada masyarakat loh. Kenapa bisa begitu? Kita bahas langsung aja yuk. Ada 4 topik yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, tarif PPh pribadi, lalu pengenaan pajak atas natura, batas peredaran bruto, dan terakhir tarif PPh badan. Pada slide dapat kita lihat perbedaan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang HPP. Untuk tarif PPh orang pribadi, di lapisan pertama, rentang penghasilan Undang-Undang PPh yakni 0 sampai 50 juta dengan tarif 5%. Sedangkan di Undang-Undang HPP, tarif 5% dikenakan untuk penghasilan 0 sampai 60 juta. Perbedaan batasan selanjutnya ada pada lapisan keempat. Undang-Undang PPh mengenakan tarif 30% untuk penghasilan di atas 500 juta sampai tak terhingga. Sedangkan untuk di Undang-Undang HPP, tarif 30% memiliki batasan untuk penghasilan lebih dari 500 juta sampai 5 miliar. Lah, kalau penghasilannya di atas 5 miliar bagaimana? Tenang, untuk itulah pemerintah membuat lapisan baru di Undang-Undang HPP ini bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di atas 5 miliar akan dikenakan tarif 35%. Kenaikan ini menjadikan pajak penghasilannya sebesar 60 juta dan menambah lapisan baru dan mencerminkan keadilan yang sangat jelas. Di bawah diringankan, sementara di atas diberikan tambahan lapisan yang sedikit lebih naik agar timbulnya efek gotong royong dalam perpajakan. Besaran PTKP dalam Undang-Undang HPP masih sama seperti sebelumnya, yaitu WP orang pribadi sebesar 54 juta, apabila kawin ditambah 4,5 juta, jika beristri ditambah 54 juta apabila istrinya bekerja, dan tambahan untuk tanggungan untuk per orangnya 4,5 juta dan maksimal 3 orang. Berikut adalah ilustrasi perhitungannya. Di sini saya ambil contoh untuk orang pribadi yang masih lajang atau belum kawin dan tidak ada tanggungan sehingga PTKP-nya sebesar 54 juta. Untuk penghasilan per bulannya yaitu 5 juta, maka penghasilan setahunnya 12 juta. Maksud saya 60 juta. 60 juta ini akan dikurangkan dengan PTKP sebesar 54 juta. Didapatkan penghasilan kena pajaknya senilai 6 juta. Namun, di kasus ini, baik Undang-Undang PPh maupun Undang-Undang HPP, PPh terutangnya masih sama, yaitu sebesar 300.000 dikarenakan tarifnya masih 5%. Namun, apabila penghasilan per bulannya 9 juta, seperti pada contoh, maka dapat dilihat bahwa penghasilan kena pajaknya sebesar 54 juta. Di sini terdapat perbedaan untuk PPh terutang antara Undang-Undang PPh dengan Undang-Undang HPP. Undang-Undang PPh membagi tarif penghasilan kena pajak tersebut ke dalam 2 lapisan, yaitu lapisan pertama 5% untuk 50 juta dan sisanya masuk ke 15%. Pada PPh terutang PPN tertentu berbeda. PPh terutang menurut Undang-Undang PPh sebesar 3,7 juta, sedangkan di Undang-Undang HPP sebesar 2,7 juta. Dari sini dapat kita lihat bahwa besarnya PPh terutang di kedua undang-undang itu berbeda. Lalu
Sehingga dapat kita lihat bahwa pengaturan ini dapat meringankan beban pajak bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu pengenaan pajak atas natura. Natura dan kenikmatan pada Undang-Undang PPH sebelumnya dikategorikan bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi pegawai. Sementara bagi pemberi kerja, natura dan kenikmatan tidak dapat dibiayakan. Namun, dengan adanya Undang-Undang HPP ini menyebutkan bahwa pemberian natura merupakan penghasilan bagi pegawai dan dapat dibiayakan oleh pemberi kerja. Namun, tidak semua natura dapat diklasifikasikan sebagai penghasilan ya. Ada yang bukan penghasilan bagi penerima. Yang pertama yaitu penyediaan makan atau minum bagi seluruh pegawai. Yang kedua, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, natura yang bersumber dari dana APBN atau APBD, dan terakhir, natura dengan jenis batasan tertentu. Lalu, ini penting nih untuk orang pribadi yang merupakan pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% atau sesuai ketentuan di PP 23 tahun 2018 dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun. Emangnya ada apa sih? Kabar gembira karena yang memenuhi ketentuan tersebut tidak akan dikenai penghasilan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Penghasilan Tuan A setiap bulannya yaitu ada 100 juta. Untuk bulan Januari sampai Mei, peredaran usaha kumulatifnya sudah mencapai 500 juta. Betul? Maka untuk bulan Januari sampai bulan Mei, Tuan A tidak dikenai pajak penghasilan. Sementara untuk bulan Juni sampai bulan Desember, karena penghasilannya sudah melebihi 500 juta, maka adanya PPh final yang dikenai terhadap Tuan A yaitu sebesar 5% dikalikan peredaran usaha sebulan Tuan A. Jika kita melihat ilustrasi tersebut, terdapat perbedaan jumlah pajak terhutang. Menurut Undang-Undang PPh, Tuan A dikenai pajak sebesar 6 juta setahunnya. Tapi menurut Undang-Undang HPP, Tuan A hanya perlu membayar sebesar 3,5 juta. Gimana? Hemat bukan? Pembahasan yang terakhir yaitu tarif PPh badan. Tarif PPh badan sesuai Undang-Undang PPh untuk tahun 2020 sampai 2021 dikenakan 22%. Untuk tahun 2022 dan seterusnya dikenakan tarif 20%. Namun, pengenaan tarif 20% di tahun 2022 nanti dibatalkan karena dalam Undang-Undang HPP diatur bahwa tarif PPh badan untuk tahun 2022 masih tetap 22%. Loh, kenapa nggak jadi dikurangin? Karena pemerintah berupaya meningkatkan kontribusi penerimaan pajak korporasi seiring dengan adanya tren perpajakan global. Baiklah, sampai di sini dulu penyuluhan pajak dari saya. Kesimpulan yang didapat dari materi penyuluhan hari ini yaitu Undang-Undang HPP mencerminkan keadilan dengan adanya efek gotong royong di mana yang di bawah diringankan dan yang punya kemampuan lebih tinggi diberikan lapisan yang sedikit lebih naik. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Sekarang sudah lebih paham bukan mengenai ketentuan yang ada di Undang-Undang HPP? Saya harap dengan adanya Undang-Undang HPP ini, Bapak dan Ibu bisa lebih mengoptimalkan pajak dan ikut berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Demikianlah penyuluhan dari saya pada siang ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.